Harga beras makin mahal, rupiah makin lemah, suku bunga kredit belum juga turun. Tapi di tengah semua itu, satu hal mulai kembali mencuri perhatian, emas. Beberapa minggu terakhir, harganya sempat turun ke 2,3 juta per gram, padahal baru saja menyentuh 2,5 juta di pertengahan Oktober. Banyak yang mengira tren naiknya sudah selesai, tapi benarkah begitu? Karena kalau kita perhatikan lebih dalam, ada 7 tanda kuat yang bisa jadi isyarat harga emas akan naik tajam lagi. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk channel Asupan Otak dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten berharga berikutnya. Mari kita bahas satu persatu. Tanda pertama, yang paling terasa bukan dari grafik ekonomi, tapi dari dapur rumah tangga. Harga bahan pokok naik pelan-pelan. Beras, cabai, minyak goreng, bahkan telur. Mungkin angkanya di berita terlihat kecil, tapi di dompet masyarakat efeknya nyata. Daya beli menurun dan rasa cemas mulai tumbuh. Biasanya di fase seperti ini, masyarakat Indonesia punya reaksi alami. Mereka mencari pegangan yang lebih pasti. Dan emas, dari dulu sampai sekarang, jadi pilihan yang dianggap paling aman. Pegadaian mulai ramai lagi, toko emas kecil di pasar tradisional kembali hidup, dan transaksi logam mulia digital juga meningkat. Bukan karena semua orang ingin kaya cepat, tapi karena banyak yang mulai berpikir, daripada uang diam di rekening dan nilainya terus menurun, mending disimpan dalam bentuk emas. Itu naluri yang muncul dari pengalaman panjang menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kalau kita perhatikan, ada hal menarik dari cara orang Indonesia memandang krisis. Begitu harga-harga mulai naik, begitu rupiah terasa lemah, masyarakat tidak langsung panik atau berpaling ke investasi asing. Mereka justru kembali ke hal yang paling mereka percaya, emas. Bukan karena ikut tren, tapi karena sudah terbukti dari dulu, ketika uang melemah, emas tetap punya nilai. Entah di kota besar atau di kampung, naluri itu sama. Emas dianggap tabungan yang tenang, bukan yang cepat menggandakan uang, tapi yang membuat hati lebih tenang tidur di malam hari. Dan di situ kita bisa melihat sesuatu yang lebih dalam. Kepercayaan terhadap emas bukan sekadar soal harga, tapi juga soal rasa aman. Mungkin karena di negeri yang sering berubah arah ekonominya, hal yang paling dicari bukan sekadar keuntungan, tapi kepastian kecil yang masih bisa digenggam. Ketenangan itulah yang paling mahal di masa seperti ini. Orang bisa rela antri beli beras subsidi, tapi tetap menyisihkan sedikit uang untuk beli emas setengah gram. Bukan karena gaya hidup, tapi karena rasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Harga emas bisa turun naik, tapi bagi banyak orang, itu bukan soal untung rugi cepat. Lebih kepada keyakinan sederhana, emas tidak akan jadi nol. Dan menariknya, justru di masa ketika ekonomi terasa sempit, permintaan emas malah meningkat. Mungkin karena semakin banyak orang mulai sadar, uang bisa kehilangan daya beli, tapi emas punya daya tahan. Jadi ketika kita bicara soal harga emas yang berpotensi naik lagi, sebenarnya yang kita bicarakan bukan cuma grafik, tapi juga rasa percaya masyarakat terhadap nilai nyata. Itulah dasar yang membuat pergerakan harga emas di Indonesia sering berbeda dari logika pasar semata. Tanda kedua, rupiah yang terus tertekan. Di akhir Oktober 2025, nilai tukar rupiah masih bertahan di kisaran 16.500 hingga 16.700 per dolar Amerika Serikat. Bagi sebagian orang, ini sekadar berita. Tapi bagi pelaku usaha impor, ini adalah tekanan nyata. Harga bahan baku naik, biaya logistik melonjak, dan akhirnya beban itu mengalir ke harga barang di pasar. Bank Indonesia terus berusaha menjaga stabilitas lewat intervensi falas, tapi ruang geraknya terbatas. Sementara itu, masyarakat mulai kembali berhitung. Bagi mereka yang punya tabungan dalam rupiah, melemahnya kurs ini menimbulkan pertanyaan sederhana. Kalau uang di rekening makin tidak kuat belinya, apa yang masih bisa dijaga nilainya? Dan lagi-lagi, jawabannya mengarah ke emas. Karena setiap kali dolar menguat, harga emas dalam rupiah cenderung ikut terdorong naik, meski harga emas dunia belum banyak bergerak. Inilah momen di mana banyak orang mulai sadar bahwa nilai bukan sekadar angka di layar, tapi rasa aman terhadap masa depan. Bank Indonesia saat ini menghadapi dilema besar. Menurunkan suku bunga bisa membantu pertumbuhan ekonomi, tapi berisiko memperlemah rupiah.
Menahannya terlalu tinggi justru bisa memperlambat konsumsi dan investasi. Akibatnya, banyak pelaku usaha merasa seperti macat di tengah jalan. Kredit mahal, bahan baku naik, tapi daya beli masyarakat melemah. Bagi rakyat kecil, semua itu terasa di pasar dan di dompet, bukan di grafik ekonomi. Sementara investor lokal, terutama yang konservatif, mulai mengalihkan dana mereka dari deposito ke logam mulia. Karena di tengah kebijakan yang serba tidak pasti, emas dianggap lebih jujur. Nilainya tidak tergantung pada janji suku bunga atau target inflasi di atas kertas. Fenomena ini membuat tren pembelian emas real meningkat, baik lewat pegadaian maupun platform digital. Mereka tidak mencari untung cepat, mereka hanya ingin punya pegangan nyata di tengah ekonomi yang terasa rapuh. Dan justru dari sinilah arus kecil pembelian rakyat bisa jadi dorongan besar bagi kenaikan harga emas berikutnya. Jadi kalau kita lihat lebih dalam, reaksi masyarakat terhadap situasi ini bukan hal baru. Setiap kali rupiah melemah, setiap kali ekonomi terasa berat, selalu muncul gerakan senyap. Orang-orang membeli emas sedikit demi sedikit. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada euforia, tapi diam-diam tren itu menguat. Di pasar-pasar daerah, toko emas yang sempat sepi kini ramai lagi. Orang datang bukan untuk gaya, tapi untuk menyelamatkan nilai dari hasil kerja mereka. Ada semacam kebijaksanaan lokal di balik itu. Ketika uang kertas mulai kehilangan makna, emas menjadi bahasa universal tentang ketahanan. Dan disinilah kita bisa melihat kekuatan masyarakat Indonesia. Mereka mungkin tidak paham teori ekonomi global, tapi mereka tahu bagaimana menjaga diri dari badai. Jadi ketika kita bicara soal harga emas akan naik tajam lagi, sesungguhnya yang kita bicarakan adalah reaksi kolektif rakyat yang memilih bertahan dengan cara paling sederhana tapi paling bijak. Tanda ketiga, ketegangan geopolitik global. Tanda ketiga datang dari luar negeri, dunia yang makin tegang. Konflik di Timur Tengah belum juga reda, sementara hubungan Amerika, Rusia, dan Tiongkok makin rumit. Setiap kali muncul berita tentang serangan, embargo, atau sanksi ekonomi, pasar keuangan global langsung bergejolak. Investor besar di Eropa dan Amerika mulai menyingkir dari saham dan obligasi, lalu menumpuk portofolionya ke safe haven, seperti emas. Dampaknya, harga emas dunia melonjak tajam di pertengahan Oktober, bahkan sempat menyentuh 4.300 US dollar per ounce, level tertinggi sepanjang sejarah. Walau kini sudah terkoreksi ke sekitar 3.947 US dollar, gejolak global ini belum berakhir. Dan seperti biasa, setiap kali dunia tidak damai, nilai emas justru menemukan panggungnya. Bagi kita di Indonesia, ini bukan sekedar berita luar negeri, karena saat ketegangan global meningkat, efeknya bisa sampai ke dapur. Harga BBM naik, rupiah melemah dan kebutuhan pokok ikut melonjak. Dan ketika semuanya terasa tidak pasti, emas kembali jadi lambang ketenangan di tengah ributnya dunia. Sebelum kita lanjut ke tanda berikutnya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman yang perlu tahu informasi penting ini. Kalau kita lihat lebih dalam, pergerakan harga emas dunia saat ini bukan sinyal penurunan, tapi justru jeda. Setelah sempat menembus 4.300 US dollar per ons dan turun ke 3.947 US dollar, pasar emas sebenarnya sedang menarik nafas. Investor global sedang menunggu kejelasan arah ekonomi. Apakah suku bunga di Amerika Serikat akan mulai turun atau justru bertahan lebih lama? Biasanya fase seperti ini diikuti oleh ledakan harga berikutnya. Dan kalau sejarah jadi acuan, setiap kali harga emas terkoreksi setelah mencetak rekor, dalam 1-2 bulan berikutnya selalu ada kenaikan baru yang lebih kuat. Sinyal-sinyal itu sudah mulai terlihat. Permintaan fisik emas dari Asia meningkat. Pembelian bank sentral juga melonjak. Semua ini menciptakan tekanan alami yang mendorong harga naik lagi. Jadi, meski grafik sempat menurun, pondasinya tetap kokoh. Mungkin ini bukan akhir tren naik, tapi justru awal dari babak baru kebangkitan harga emas dunia. Tanda keempat, kebijakan The Fed.
Tanda keempat datang dari arah Amerika Serikat. Kebijakan The Fed yang masih menahan suku bunga tinggi. Langkah ini mungkin terlihat jauh dari kita, tapi dampaknya terasa langsung ke seluruh dunia. Setiap kali The Fed menahan atau menunda penurunan suku bunga, arus modal global tetap mengalir ke dolar, membuat mata uang negara berkembang termasuk rupiah tertekan. Investor global jadi hati-hati, dan harga komoditas pun ikut fluktuatif. Namun ada pola yang sudah sering kita lihat. Begitu The Fed mulai mengisyaratkan pelonggaran, emas langsung naik tajam. Kenapa? Karena suku bunga rendah berarti peluang imbal hasil di aset lain menurun, sementara emas yang tidak memberi bunga kembali jadi primadona. Kini, dengan tekanan ekonomi AS dan ketegangan geopolitik yang belum reda, banyak analis memperkirakan The Fed akan menurunkan bunga lebih cepat dari perkiraan. Dan kalau itu terjadi, harga emas dunia bisa kembali melonjak, membawa serta pasar emas di Indonesia naik bersamanya. Pertanyaannya tinggal satu, siapkah kita memanfaatkan momen itu dengan bijak? Kebijakan suku bunga tinggi bukan soal angka ekonomi, tapi soal rasa tercepit di lapangan. Bagi pelaku UMKM, bunga kredit yang tinggi berarti modal makin mahal. Banyak yang akhirnya menunda ekspansi, bahkan menurunkan kapasitas produksi. Sementara di sisi lain, harga bahan baku naik karena rupiah melemah, dan daya beli konsumen menurun. Situasi ini menciptakan tekanan ganda, pendapatan turun, biaya naik. Dari situ banyak yang mulai berpikir ulang. Mungkin bukan waktunya mengejar bunga, tapi menjaga nilai. Maka, pelan-pelan muncul gelombang kecil perpindahan dana ke logam mulia. Bukan keputusan gegabah, tapi bentuk perlawanan diam terhadap ketidakpastian ekonomi. Di saat semuanya terasa tidak pasti, emas memberi sesuatu yang sederhana, tapi sangat penting. Rasa punya pegangan. Tanda kelima, koreksi harga yang sehat. Tanda kelima mungkin terlihat sederhana, tapi sangat penting. Harga emas yang sempat turun, tapi tidak jatuh. Bayangkan, di pertengahan Oktober, harga emas di Pegadaian sempat menyentuh 2,5 juta per gram, lalu terkoreksi menjadi 2,3 juta di akhir bulan. Turun? Iya. Tapi panik? Tidak. Justru banyak masyarakat yang mulai membeli saat turun. Volume transaksi naik, toko-toko emas kembali ramai, dan platform digital mencatat lonjakan pembelian kecil-kecilan. Artinya apa? Pasar tidak kehilangan kepercayaan. Mereka justru melihat penurunan ini sebagai kesempatan. Fenomena seperti ini sering terjadi sebelum tren naik besar dimulai. Ketika harga emas dunia sedang istirahat, justru ada yang diam-diam mengumpulkan. Dan disitulah kekuatan sesungguhnya. Bukan di saat ramai, tapi ketika banyak yang diam, ada arus tenang yang sedang bersiap mendorong harga ke atas. Mungkin ini bukan akhir dari rally emas, tapi jeda sebelum babak baru dimulai. Kalau kita lihat ke pasar dunia, polanya mirip. Harga emas global sempat mencetak rekor di $4.300 per ons, lalu terkoreksi ke sekitar $3.947. Di permukaan terlihat seperti penurunan, tapi di balik layar, permintaan fisik justru meningkat, terutama dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Negara-negara besar seperti Tiongkok dan India sedang memperkuat cadangan emasnya, dan beberapa bank sentral diam-diam menambah stok. Di Indonesia, efeknya terasa di pasar Pegadaian dan Galeri 24, walau harga turun, pembelian retail malah naik. Masyarakat sadar, harga 2,3 juta per gram bukan sinyal bahaya, tapi peluang. Ada kesadaran baru bahwa emas bukan sekedar barang mewah, tapi alat bertahan hidup ekonomi. Jadi, ketika dunia sedang bingung, masyarakat kecil justru bergerak dengan naluri, membeli dalam diam, menyimpan dalam tenang, menunggu momen emas berikutnya. Kalau kita jeli melihat pola harga emas dari tahun ke tahun, selalu ada satu momen yang menarik, fase tenang sebelum badai. Fase ketika harga seolah stagnan, berita soal emas mulai jarang muncul, dan orang-orang mulai bosan membahasnya. Padahal justru di saat seperti itu, pasar sedang menyusun tenaga. Koreksi yang terjadi sekarang bisa jadi hanya jeda teknis, semacam tarikan napas sebelum lonjakan besar berikutnya. Banyak analis percaya, tekanan inflasi global, kelemahan mata uang, dan ketegangan geopolitik belum selesai.
Dan semua itu adalah bahan bakar alami bagi kenaikan harga emas. Jadi, kalau harga dunia sekarang di kisaran $3.900 dan harga lokal bertahan di 2,3 juta per gram, bisa jadi ini adalah harga dasar sebelum kenaikan besar. Kita mungkin tidak tahu kapan tepatnya, tapi tanda-tandanya sudah mulai jelas. Sejarah sering berulang, dan emas selalu tahu caranya bangkit ketika dunia mulai kehilangan keseimbangan. Tanda keenam, terlihat jelas di dalam negeri, permintaan emas meningkat tajam. Pegadaian melaporkan transaksi logam mulia naik signifikan menjelang akhir Oktober 2025. Bukan hanya dari investor besar, tapi justru dari masyarakat menengah yang membeli 0,5 sampai 1 gram secara rutin. Fenomena ini menarik karena terjadi di tengah ekonomi yang tidak pasti. Artinya, orang tidak lagi menunggu kondisi stabil untuk berinvestasi. Mereka justru mencari stabilitas lewat emas. Bagi sebagian orang, emas bukan lagi alat spekulasi, tapi tabungan masa depan. Banyak yang berpikir sederhana, daripada uang di rekening diam dan nilainya turun, lebih baik disimpan dalam bentuk emas sedikit-sedikit. Gerakan kecil ini, bila dilakukan oleh jutaan orang, bisa menciptakan arus besar di pasar. Dan seperti riak air yang perlahan berubah menjadi gelombang, permintaan retail rakyat bisa menjadi pendorong harga emas yang tak disadari banyak orang. Dalam jangka pendek, pasar emas Indonesia sedang bergerak dalam suasana campur aduk, antara ketakutan dan harapan. Ketakutan karena inflasi belum juga reda, harga pangan naik, dan rupiah terasa rapuh. Tapi di sisi lain, ada harapan. Harapan bahwa emas bisa menjadi penyelamat nilai. Inilah kombinasi yang sering memicu lonjakan harga, ketika rasa takut dan optimisme berjalan bersamaan. Menariknya, masyarakat Indonesia tidak menunggu sinyal dari analis. Mereka bergerak berdasarkan intuisi. Setiap kali harga turun sedikit, ada yang langsung beli. Setiap kali harga naik, ada yang menyesal karena belum sempat beli. Siklus ini terus berulang, menciptakan pola pembelian berlapis yang menjaga harga tetap kuat. Pasar emas memang terlihat tenang di permukaan, tapi di bawahnya arus permintaan terus berdenyut. Dan di tengah ketidakpastian global, dorongan seperti ini bisa menjadi bahan bakar alami bagi kenaikan harga emas berikutnya. Tanda ketujuh, perubahan persepsi generasi muda. Tanda ketujuh mungkin yang paling menarik. Cara orang memandang resiko mulai berubah. Dulu, emas dianggap investasi jadul, cocoknya buat orang tua. Tapi kini, generasi muda justru mulai meliriknya lagi. Bukan karena ikut tren, tapi karena mulai sadar. Stabilitas lebih berharga daripada sensasi cuan cepat. Anak-anak muda yang dulu ramai main saham atau kripto, kini pelan-pelan mulai menabung emas digital, beli sedikit demi sedikit. Mereka tidak lagi bertanya berapa untingnya, tapi berapa aman nilainya kalau ekonomi jatuh. Itu pergeseran besar dalam cara berpikir masyarakat. Perubahan persepsi ini bisa menjadi pendorong struktural harga emas, bukan sekedar efek jangka pendek. Karena ketika jutaan orang di seluruh dunia mulai kembali percaya pada aset nyata, emas akan selalu jadi yang pertama dicari. Dan di Indonesia, gerakan kecil ini bisa berkembang jadi gelombang kepercayaan baru terhadap nilai yang nyata dan abadi. Kalau kita rangkai ketujuh tanda itu satu persatu, inflasi yang meningkat, rupiah yang melemah, ketegangan global, kebijakan The Fed, koreksi harga sementara, lonjakan permintaan domestik,